Halo guys, welcome to my channel. Jangan lupa klik, komen, like, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Linar Pasaribu dengan NIM 20021122753 dari kelas Literasi Digital B S1 Akuntansi Universitas Riau. Di video kali ini saya akan menceritakan hasil survei tentang dampak pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sangatlah berpengaruh dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dari hasil survei tentang dampak pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Jumlah data responden sebanyak 33 orang. Jumlah data responden tersebut bisa dilihat berdasarkan asal universitas. Pertanyaan pertama, apakah penerapan pembelajaran daring lebih terasa tenang dan santai karena bisa dilakukan di rumah, kafe, atau dimanapun, asalkan akses internet dan perangkat memadai? Berdasarkan hasil survei, sebanyak 26 responden menjawab ya, yang artinya kebanyakan responden setuju bahwa penerapan pembelajaran daring lebih terasa tenang dan santai karena bisa dilakukan di rumah, kafe, atau dimanapun, asalkan akses internet dan perangkat memadai. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih maksimal dalam penerimaan materi yang disampaikan secara daring atau online? Berdasarkan hasil survei, tingkat penerimaan materi yang lebih maksimal berada di rentang 5, yang artinya penerimaan materi lebih maksimal secara offline. Pertanyaan ketiga, apakah pembelajaran daring lebih melatih mahasiswa untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang? Berdasarkan hasil survei, sebanyak 22 responden menjawab benar. Artinya, kebanyakan setuju bahwa pembelajaran daring lebih melatih siswa untuk menguasai teknologi informasi yang berkembang. Pertanyaan keempat, apakah kuliah secara daring dapat melatih mahasiswa lebih bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri dalam pembelajaran? Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menjawab mungkin, yang artinya kurang setuju bahwa kuliah secara daring dapat melatih mahasiswa lebih bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri dalam pembelajaran. Pertanyaan yang kelima, apakah kuliah secara daring membuat Anda sering tertinggal dalam perkuliahan karena jaringan? Berdasarkan hasil survei, tingkat kendala jaringan dalam perkuliahan online berada di rentang pertama. Artinya, jaringan membuat responden sering tertinggal dalam perkuliahan secara daring. Pertanyaan yang keenam, apakah pembelajaran daring yang sudah dilakukan dapat digunakan untuk menguasai learning objektif, baik tutorial, kuliah, praktikum? Menurut hasil survei, pembelajaran secara daring yang sudah dilakukan kurang dapat menguasai learning objektif, baik tutorial, kuliah, dan praktikum. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penyelenggaraan ujian seperti UTS dan UAS secara daring? Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan responden berada di rentang 3. Artinya, responden merasa belum puas dalam penyelenggaraan ujian, baik UTS maupun UAS secara daring. Pertanyaan yang ke-8, tanya jawab dalam perkuliahan daring bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chattingan, baik itu kepada dosen atau teman lain. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden setuju bahwa tanya jawab dalam perkuliahan daring bersifat fleksibel karena bisa dilakukan lewat chattingan, baik itu kepada dosen dan teman lain. Pertanyaan ke-9, dalam perkuliahan daring, apakah seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik, seperti terstruktur, sesuai jadwal, dan terkoordinasi? Berdasarkan hasil survei, sebagian responden
merasa bahwa kegiatan pembelajaran kurang terlaksana dengan baik, baik terstruktur, sesuai jadwal, dan terkoordinasi. Pertanyaan yang ke-10. Apakah pembelajaran daring yang Anda alami memenuhi bahan kajian yang Anda harapkan? Berdasarkan hasil survei, kebanyakan responden menanggapi bahwa pembelajaran daring tidak memenuhi bahan kajian yang diharapkan. Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19 membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu penerapan pembelajaran daring lebih terasa tenang dan santai karena bisa dilakukan di rumah, kafe, dan dimanapun asalkan akses internet dan perangkat memadai. Pembelajaran daring lebih melatih mahasiswa untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang, dan tanya jawab dalam perkuliahan daring bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chattingan, baik itu kepada dosen atau teman lain, dan juga terjadinya diskusi. Dampak negatifnya yaitu penerimaan materi tidak maksimal, kurang dapat melatih mahasiswa untuk menjadi orang bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri dalam pembelajaran. Sering tertinggal perkuliahan karena jaringan, kurang dapat menguasai learning objektif, baik tutorial, kuliah, praktikum, dan juga responden merasa belum puas dalam penyelenggaraan ujian, baik UTS, UAS secara daring. Kegiatan pembelajaran kurang terlaksana dengan baik, baik itu terstruktur, sesuai jadwal, dan terkoordinasi. Dan juga responden menanggapi bahwa pembelajaran daring tidak memenuhi bahan kajian yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19 sangatlah kurang, dikarenakan banyak dampak negatif berdasarkan hasil survei. Demikian hasil survei dari saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan.